28 tips frugal living buat diterapin kalau terjadi resesi ekonomi. Halo semuanya, buat yang belum tahu nih, resesi ekonomi adalah kondisi ketika suatu negara mengalami penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan selama lebih dari 2 kuartal berturut-turut alias 6 bulan. Biasanya tanda-tanda resesi itu macam-macam, mulai dari pelemahan ekonomi global, turunnya marginal efficiency of capital, tingginya angka pengangguran, turunnya ekspor dan investasi, berkurangnya penerimaan negara dari pajak, sampai diturunkannya target pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah. Nah, kalau suatu saat nanti Indonesia mengalami resesi ekonomi, ya amit-amit sih, tapi kalau misalkan itu terjadi, otomatis hal ini akan berdampak ke kita secara finansial. Jadi di video ini aku bakal kasih tahu kalian 28 tips frugal living atau berhemat di kala resesi supaya kalian bisa irit. Tips ini cocok buat semua orang, baik yang masih single maupun yang udah berkeluarga. Oke, tips pertama, kurangi penggunaan mobil sebanyak mungkin. Bensin tuh salah satu barang paling mahal. Jadi dengan ngehemat pemakaian mobil, kalian bisa bantu keluarga kalian hemat selama masa resesi. Ada banyak cara buat ngurangin pemakaian mobil, kayak dengan jalan kaki atau naik sepeda kalau kalian pergi-pergi, atau bahkan mending nggak usah keluar rumah kalau nggak perlu-perlu banget. Tips kedua, beralih ke bohlam lampu LED. Kalau di rumah bareng keluarga, pasti banyak banget kan duit yang keluar buat bayar listrik. Meskipun agak nggak bisa dihindari, tapi ngurangin biaya tagihan listrik tuh lumayan gampang, tinggal ganti bohlam dari yang biasa ke LED. Ini beneran bantu buat ngecilin konsumsi energi lampu kalian sampai 75%. Artinya banyak uang lebih buat kalian selama masa sulit kayak resesi. Tips ketiga, pelajarin cara-cara perbaikan yang basic alias DIY. Yang namanya DIY bisa jadi berasa ribet, apalagi kalau kalian masih pemula. Tapi, ada beberapa perbaikan yang seharusnya jadi aturan frugal living kalian. Karena dengan begitu, kalian nggak perlu bayar perbaikan itu. Contohnya, belajar ganti sekrup, perbaikin lubang kecil di dinding, atau bahkan ngecat rumah kalian sendiri. Tugas-tugas yang bisa dengan mudah kalian kerjain sendiri dan bisa ngehemat uang banyak selama resesi. Tips keempat, pakai uang cash aja saat belanja. Salah satu penyebab boros terbesar adalah kemudahan akses ke kartu kredit dan debit kalian. Menyadari bahwa kalian bisa belanja dengan mudah cuma lewat gesek kartu, bisa bikin kalian lupa sama prinsip hidup hemat. Nah, biar nggak kayak gitu, kalau kalian mau belanja, bawa aja uang tunai yang sesuai dengan yang kalian butuhin untuk belanjaan kalian. Dengan begitu, kalian terpaksa atau dipaksa untuk nurutin daftar belanjaan kalian aja, nggak belanja-belanja yang lain. Tips kelima, rawat kendaraan kalian dengan baik. Perawatan kendaraan sering diabaikan, tapi sebenarnya jadi bagian penting dari saran hidup hemat. Nggak cuma buat kesehatan kendaraan, tapi juga buat irit bensin. Penting banget buat pastiin ban mobil atau motor kalian itu terisi udara sesuai standar. Nggak usah pakai barang-barang atau aksesoris yang nggak perlu di kendaraan kalian. Dan lakuin perawatan secara rutin. Dengan begitu, kalian dan keluarga kalian bisa hemat duit buat bensin dan nggak ada biaya tambahan karena kelalaian. Tips yang keenam, buat daftar belanja dan ikutin itu aja. Gampang banget sih memang ngeluarin duit lebih dari daftar belanja, apalagi kalau pas ada diskon atau promo yang menggoda banget. Tapi kalau kalian pengen lancar melewati masa resesi, kalian harus terapin trik hemat dengan hanya ngeluarin duit berdasarkan apa aja yang ada di daftar belanjaan kalian. Dengan begitu, kalian bisa menghemat uang sebanyak-banyaknya. Lanjut, tips yang ketujuh, jual baju bekas. Kalau kalian punya baju-baju yang udah nggak kepake sama sekali, mending dijual aja daripada numpuk di lemari. Jangan langsung dibuang, coba deh terapin trik hemat dengan jual baju-baju bekas itu lewat marketplace online atau di media sosial. Lumayan bisa dapat duit tambahan pas lagi resesi. Tips yang kedelapan, manfaatin hiburan yang murah atau gratis sekalian. Hiburan bisa jadi pengeluaran yang besar pas lagi resesi. Tapi untungnya, dengan adanya googling atau cek di YouTube, kalian bisa dapetin kegiatan seru untuk kalian nikmatin tanpa harus ngeluarin banyak duit. Tips yang kesembilan, rencanakan makanan kalian. Biasanya kita tuh bisa santai, gak terlalu mikirin makanan kalau kondisi ekonomi lagi bagus.
Tapi, itu nggak selalu berlaku pas lagi resesi. Jadi, kalau kalian pengen hemat dan bisa nyisihin duit lebih buat keluarga kalian, luangin waktu ekstra buat masak sendiri ketimbang beli di luar. Tips yang ke-10, manfaatin cahaya alami. Nggak ada cahaya yang lebih oke daripada cahaya yang benar-benar gratis dari matahari. Selama hari masih panjang dan matahari bersinar terang, pastiin buat buka tirai kalian, jendela kalian, supaya kalian nggak perlu tuh nyalain lampu dan bisa hemat biaya listrik. Tips ke-11, terapin gaya hidup minimalis. Trik yang bisa kalian lakuin buat ngebantu kalian dan keluarga kalian berhemat dan lebih menghargai apa yang kalian punya adalah minimalisme. Daripada punya banyak barang, fokus aja pada hal-hal yang kalian butuhin. Misalnya, cuma punya 1 set baju buat acara khusus dan baju buat seminggu. Oke, tips ke-12, cari hobi yang murah buat kalian dan keluarga. Kita nggak perlu liburan mahal-mahal buat bisa nikmatin hidup. Karena banyak kok hiburan murah yang sama serunya dan bisa bantu kalian ngelewatin masa resesi dengan baik. Misalnya dengan main game seru pakai PlayStation kalau kalian punya. Atau kalau enggak, main kartu atau monopoli juga asik. Tips yang ke-13, pakai barang-barang yang bisa dipakai ulang. Kalau kalian masih aja pakai barang yang cuma bisa sekali pakai, mungkin ini udah saatnya beralih ke yang bisa dipakai berulang. Trik hemat ini nggak cuma lebih baik buat lingkungan, tapi juga jauh lebih baik buat dompet kalian. Misal, pakai tumbler minuman daripada beli minuman kemasan. Trik ke-14, sebisa mungkin kurangin traveling. Jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri emang pengalaman yang seru banget. Tapi pas lagi terjadi resesi, traveling kayak gitu bisa jadi bikin stres daripada seneng. Kalau kalian pengen ngirit buat keluarga kalian, hindarin tuh yang namanya jalan-jalan sebisa mungkin. Trik yang ke-15, beli stok makanan berkarbohidrat. Nggak cuma murah, makanan berkarbohidrat kayak nasi dan pasta juga bisa jadi makanan enak kalau dimasak dengan baik. Kalau kalian lagi nyari tips hemat, fokus aja sama makanan pasta dan nasi. Tips ke-16, jemur baju kalian secara alami. Tips hemat yang agak kuno ini masih tetap oke kok diterapin. Ngejemur baju kalian bukan cuma cara bagus buat ngurangin pemakaian mesin pengering, tapi juga bisa ngirit buat tagihan listrik dan bantu kalian melewati resesi dengan lebih mudah. Atau buat kalian yang terbiasa nyuci baju pakai jasa laundry, kalau bajunya sekeluarga biasanya banyak banget dan biayanya bisa nggak sedikit kan? Ya diukur-ukur aja, ada yang bisa kalian cuci sendiri di rumah, ada yang kalian masukin ke jasa laundry. Intinya sih pinter-pinternya kalian manage mana yang bisa kalian lakuin sendiri supaya bisa lebih hemat. Tips ke-17, kurangin langganan streaming kalian. Ayo, coba siapa yang langganan lebih dari 1 layanan streaming? Meskipun kalian mungkin mampu bayar semuanya pas kondisi finansial lagi normal, tapi bakal jauh lebih sulit untuk maintain bayar-bayar tagihan itu pas masa resesi. Jadi, dengan mempertimbangkan itu, fokus aja sama 1 layanan streaming yang oke buat kalian dan keluarga kalian. Trik ke-18, pastiin punya dana darurat. Nah, punya dana darurat pas lagi resesi itu bisa ngebantu banget buat ngurangin beban pikiran kalian. Soalnya di masa resesi, pekerjaan kita bisa terancam. Jadi, pastiin kalian punya cukup dana darurat untuk hidup tanpa penghasilan. Minimal 3 bulan buat jadi bantalan kalian selama nyari pekerjaan baru. Tips yang ke-19, kalau punya beberapa mobil, coba kurangin aja jadi 1. Mungkin ini bakal jadi keputusan yang sulit ya buat beberapa keluarga. Tapi, kalau kalian lagi pengen hemat biaya transportasi, mengurangi jumlah mobil jadi 1 bisa beneran ngebuat kalian punya duit lebih banyak selama resesi dan bantu kalian ngirit uang. Tips ke-20, prioritaskan resep yang ramah kantong. Kita semua harus makan, tapi harga makanan bisa lebih mahal pas lagi resesi. Makanya, fokus pada resep yang budget friendly bisa bikin perubahan besar dalam hidup kita. Ada banyak resep makanan sehat yang nggak mahal, ramah kantong, di internet, di medsos, buat jadi referensi kalian masak selama masa resesi. Tips ke-21, cuci baju hanya kalau baju kotor udah cukup banyak sampai mesin cucinya bisa penuh. Kalau kalian biasa cuci baju tiap hari atau mungkin setiap 2 hari sekali,
Coba deh bangun kebiasaan hidup hemat yang satu ini. Pastiin kalau kalian cuci baju cuma kalau mesinnya benar-benar penuh sama baju kotor aja, jangan setengah-setengah. Dengan mengurangi pemakaian mesin cuci ini, kalian bisa hemat energi dan ngurangin tagihan listrik setiap bulan. Oke lanjut, tips ke-22. Kalau belanja barang, beli yang bekas aja. Kalau bisa beli barang bekas dengan kualitas yang sama seperti yang baru, nggak usah ragu deh. Pas lagi resesi, mencari barang bekas dengan harga yang murah tuh jadi aturan hemat yang perlu kalian terapin. Misalnya, kalian bisa beli pakaian, furniture, atau bahkan peralatan elektronik yang kualitasnya tinggi, yang sama bagusnya dengan harga yang jauh lebih murah. Tips ke-23, kurangi konsumsi makanan. Gak ada cara yang lebih punya dampak langsung dalam menghemat pengeluaran, selain dengan makan lebih sedikit. Jadi, kalau keluarga kalian setuju dan kalian lagi berusaha ngirit sebisa mungkin pas resesi, entah itu dengan ngurangin cemilan atau bikin porsi makan yang lebih kecil. Next, tips yang ke-24. Perbaiki daripada ganti yang baru. Gampang banget sih mengganti barang yang rusak, tapi itu juga mahal, apalagi pas lagi resesi. Jadi, kalau ada barang kalian yang rusak tapi masih bisa diperbaiki, mending kalian lakuin itu daripada langsung ganti yang baru. Lanjut, tips ke-25. Ganti makanan daging dengan pilihan yang lebih murah. Ngebatasin makan daging dengan opsi yang lebih murah adalah pengorbanan dalam berhemat yang sebenarnya tuh worth it. Karena daging biasanya jadi salah satu bahan makanan paling mahal dalam daftar belanjaan kita. Jadi, dengan mengurangi konsumsi daging, itu bisa bantu keluarga kita ngirit pas lagi resesi. Tips ke-26, batasin budget buat beli hadiah-hadiah atau kado. Musim hari raya besar kayak Lebaran atau Natalan pas lagi resesi tuh rasanya bikin konsumen dan bisnis merana kan. Untungnya, cara gampang buat ngehindarin pengeluaran besar buat kado atau angpau adalah tentuin budget maksimal untuk setiap angpau ataupun kado yang kalian kasih buat orang-orang. Next, tips ke-27. Pakai mode hemat energi di alat elektronik. Kalau peralatan elektronik yang kalian punya itu ada fitur mode hemat energinya, jangan lupa pakai fitur itu pas terjadi resesi. Baik itu kulkas, laptop, toaster, ataupun mesin cuci dan pengering baju. Cara apapun yang bisa ngurangin konsumsi energi atau listrik bisa ngebantu keluarga kalian ngirit banyak duit selama masa resesi. Next, tips yang ke-28, belanja buah dan sayur-sayuran di pasar tradisional. Belanja di pasar tradisional buat beli buah dan sayur punya dua manfaat sekaligus. Yang pertama, kalian bisa dapetin buah dan sayur berkualitas terbaik yang bisa kalian temuin. Dan yang kedua, harganya jauh lebih murah daripada di supermarket. Jadi, bukan cuma bisa ngirit, kalian juga bisa ngebantu bisnis lokal tetap hidup dan berkembang. Oke, jadi gitu ya. Semoga dengan tips-tips tadi, kalian semua bisa siap kalau suatu saat terjadi resesi ekonomi. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.